Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, perwakilan Akademi Ignite harus melawan salah satu akademi musuh dalam pertandingan Arrow Ball. Pertandingan itu seperti sebuah pembantaian karena Akademi Ignite berhasil mendapatkan 11 gol tanpa memberikan lawan kesempatan untuk mendapatkan gol. Setelah pertandingan itu, Profesor Haydel menemui Luwin karena jadwal pertemuan antara Luwin dengan Flame King sudah ditentukan. Keesokan harinya pada pukul 7, Luwin akhirnya menuju ke kediaman Flame King sendirian. Meskipun Luwin tahu jika Flame King berbahaya, tapi Luwin tetap harus menghadapinya. Dalam perjalanan di lorong kediaman Flame King, Luwin tampaknya sudah ditunggu oleh seseorang yang sangat mengkhawatirkannya. Luwin tak menyangka jika Dekan sendiri yang akan menemaninya, dan Tyron mengatakan sepertinya Luwin tidak terlalu gugup akan bertemu dengan Flame King. Karena sudah bersama, Dekan Akademi mengajak Luwin untuk masuk ke tempat pertemuan dengan Flame King, dan terlihat jika mereka berdua masuk melalui sebuah portal. Ketika memasuki ruangan itu, Luwin tampaknya sedikit terkejut dengan sambutan yang diberikan oleh Flame King. Bukan tanpa alasan, Flame King menyambut Luwin yang datang padanya dengan posisi seperti seorang kaisar yang sedang menunggu prajuritnya datang menjawab panggilannya. Mungkin alasan Flame King duduk seperti itu sendiri sepertinya untuk menunjukkan posisi dirinya. Strang yang melihat Flame King tentunya terkejut karena orang yang sedang duduk di kursi itu rupanya memiliki kekuatan sihir yang mirip dengan seekor naga. Luwin sendiri tahu jika orang yang sedang duduk di singgasana itu adalah seorang penyihir yang berada di ambang batas menjadi setengah naga dan dijuluki sebagai Flame King. Setelah kita diperlihatkan suasana yang cukup suram, di mana itu adalah cara Flame King menyambut Luwin, kini kita berpindah ke tempat yang lebih cerah dengan makanan yang mewah. Sambil menyantap makanannya, Flame King memberitahu Luwin jika dirinya sudah sempat mengenal Luwin meskipun itu cukup lama. Luwin menanyakan apakah Flame King benaran pernah mengenal dirinya, dan Flame King mengiyakan meskipun waktu itu dirinya hanya melihat dari kejauhan. Flame King berterus terang jika itu adalah kejadian 5 tahun lalu ketika dirinya sedang mencari dan mengumpulkan 11 anak yang akan menjadi penyihir generasi selanjutnya. Waktu itu, Flame King berpikir jika Luwin adalah salah satu kandidat yang pantas karena sudah bisa merasakan sihir di usianya yang masih belia, tapi sepertinya ada sesuatu yang harus menahan bakatnya. Singkatnya, Flame King sebenarnya sangat penasaran dengan apa yang sudah 5 tahun ini Luwin jalani, jadi ia ingin mendengar jawabannya langsung dari Luwin. Flame King mengatakan jika dirinya sangat penasaran dengan apa yang sudah Luwin lakukan, dan apakah Luwin bisa menceritakan apa yang sudah terjadi pada Luwin selama itu. Luwin jadinya paham jika maksud Flame King mengundangnya adalah karena keadaan dirinya saat ini adalah sebuah kesalahan di mata Flame King. Apalagi kesalahan itu membuktikan penglihatan dari Raja Penyihir ternyata salah. Luwin yakin jika saat ini Flame King ingin memastikan melalui omongannya bahwa apa yang dilihat Flame King dulu dari dirinya tidaklah salah. Luwin mengatakan ia meminta maaf jika dirinya tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya Flame King inginkan karena dirinya sendiri melakukan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang. Biarpun begitu, Luwin bisa memastikan satu hal yang selalu ia percayai karena hal itulah yang membuat dirinya bisa mencapai titik sekarang, dan Flame King menanyakan apa itu. Luwin mengatakan jika semua orang pasti akan membicarakan soal bakat terpendam, bahkan jika bakat dirinya pernah terdengar, tapi orang-orang mengatakan jika hal yang paling menonjol dari dirinya adalah tentang usahanya. Mendengar hal itu, Flame King jadinya penasaran apakah Luwin dan Tyron memiliki hubungan khusus, karena mereka berdua bisa-bisanya mengatakan hal serupa terkait dengan usaha yang Luwin lakukan. Tyron mengatakan jika mereka tidak ada ikatan khusus sama sekali, karena dirinya hanya menyukai usaha Luwin yang mencerminkan seorang murid dengan usaha yang tidak bisa disamakan dengan murid lainnya. Flame King kemudian menanyakan lagi, memangnya usaha apa yang dilakukan Luwin? Dan Luwin mengatakan jika belakangan ini ia tertarik untuk mempelajari seni bela diri. Flame King mengatakan jika dirinya tidak sebodoh itu untuk percaya, apalagi Luwin yang memiliki mana evocation bisa menggunakan sihir tanpa rapalan dan bahkan pernah mengalahkan seekor ogre sendirian. Flame King sendiri tidak tahu apakah itu adalah kecacatan atau sebagainya, tapi dirinya sendiri tidak pernah mendengar ada artefak yang bisa membuat Luwin melakukan sihir yang digabungkan dengan seni bela diri.
Tapi apa boleh buat, karena sumpah milih seorang penyihir, Flamking tidak bisa memaksakan sesuatu yang Luwin rahasiakan dari dirinya, dan Tyrion mengatakan memang seharusnya begitu. Flamking sendiri tampaknya tidak ingin meneruskan rasa penasarannya lebih lanjut, karena masih ada banyak kesempatan yang bisa ia lihat di masa depan, jadi dirinya tidak perlu terburu-buru. Meski begitu, Flamking memberitahu bahwa dirinya masih belum menyerah dengan Luwin dan akan terus mengawasinya. Flamking penasaran apakah usaha yang disebut oleh Luwin juga akan berlaku bagi 11 anak yang ia kembangkan selama ini. Luwin tentunya tidak masalah dengan hal itu, dan Luwin mempersilahkan agar Flamking terus mengawasi perkembangannya. Sebelum pergi, Luwin ingin menanyakan sesuatu pada Flamking karena dirinya juga penasaran terkait dengan 11 penyihir generasi selanjutnya yang dibimbing langsung oleh penyihir terkuat. Luwin mengatakan jika dirinya sangat penasaran dengan seberapa besar perbedaan antara dirinya dengan anak-anak yang dipilih dan didukung langsung oleh Flamking. Mendengar hal itu, Flamking jadinya berapi-api dengan perkataan Luwin karena itu sama saja dengan Luwin menyatakan perang terhadapnya. Sekarang kita kembali ke lokasi turnamen Grand Festival yang kesekian. Entah sekarang sedang ada pertarungan antar akademi mana dengan akademi yang mana. Pertandingan itu tampaknya sangat seru karena semua penonton bersorak bangga dengan pertandingan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, tampaknya Flamking dan Tyrion melakukan pertemuan lagi, di mana Tyrion tak menyangka jika Flamking akan memperlakukan mereka lebih baik. Flamking mengatakan agar Tyrion tidak perlu khawatir jika dirinya akan melahap murid sepertinya, karena Flamking sendiri selalu menerima penyihir berbakat seperti Tyrion. Tyrion cukup lega karena Flamking tidak menunjukkan ambisinya ketika bertemu dengan Luwin, dan ia menanyakan apakah rasa penasaran Flamking sudah terpuaskan. Flamking sebenarnya masih ingin tahu apakah Tyrion secara kebetulan masih menyimpan rahasia lain atau tidak, tapi untuk saat ini, dirinya malah memiliki rasa penasaran yang berbeda dibanding waktu itu. Flamking mengatakan harusnya Tyrion juga mendengarnya jika bocah itu dengan beraninya memberikan peringatan padanya dengan cara yang halus. Tapi Tyrion mengatakan sebaiknya Flamking melihat Luwin sebagai anak kecil yang butuh kasih sayang. Flamking memberitahu jika bocah itu berbeda dengan kebanyakan penyihir yang akan ketakutan ketika berhadapan dengannya, tapi Luwin malah tidak menunjukkan ketakutan sama sekali terhadapnya. Biarpun sikapnya terdengar agak kurang ajar padanya, namun hal itu malah membuat Flamking jadinya semakin tertarik dengan Luwin yang tidak seperti kebanyakan penyihir. Flamking berharap jika anak-anak yang diincarnya akan menjadi sosok yang sedikit lebih menarik seperti Luwin dibandingkan selalu menjadi seorang penyihir yang mengikuti jalan penyihir terdahulu. Kembali ke arena pertandingan, semua penonton yang datang tampaknya sedang bersorak atas kemenangan salah satu akademi yang baru saja bertanding. Rupanya, akademi yang barusan bertanding adalah Akademi Pelatihan Tentara Sirainak yang dipimpin oleh juara pertama secara beruntun yaitu Dom Prime. Bagi Dom Prime, sorakan dan tepukan tangan dari para penonton bukanlah apa-apa baginya, karena dirinya hanya ingin mendapatkan apresiasi dari satu orang itu saja. Tak lama, salah seorang perwakilan Akademi Tentara Sihir memanggil Dom sambil berlari karena dirinya memiliki informasi yang sangat penting. Pria itu memberitahu Dom mengenai informasi yang ia dapatkan secara langsung, dan itu sepertinya membuat Dom sangat terkejut. Dom Prime menanyakan apakah dia yakin dengan perkataannya barusan, dan pria itu mengatakan jika ia sangat yakin karena dirinya sendiri yang melihatnya secara langsung. Pria itu memberitahu bahwa dirinya melihat Luwin Ardell, perwakilan dari Akademi Ignite, memanjat tower bersama dengan dekan akademinya untuk bertemu dengan Flamking. Mendengar hal itu, Dom Prime tampaknya tidak terima jika ada orang lain yang membuat Flamking tertarik, apalagi sampai membuat Flamking melakukan pertemuan pribadi dengan orang itu. Dom Prime sendiri telah menonton pertandingan Luwin beberapa kali, dan dia lumayan membuat kekacauan di turnamen. Terlebih, banyak rumor tentang seberapa sulit menghadapi Luwin dengan gaya bertarungnya yang unik. Meski Luwin sudah menunjukkan kemampuannya yang berbeda dengan kebanyakan penyihir, tapi tetap saja Dom Prime tidak peduli karena sebanyak apapun Luwin memanjat, Luwin tidak layak untuk dijadikan sebagai lawannya. Dom Prime sadar jika Luwin memiliki sedikit keunikan dalam gaya bertarungnya yang lebih menonjol ke arah pertarungan jarak dekat, dan itu memang sempat membuatnya penasaran dengan sihir macam apa yang digunakan oleh Luwin. Namun setelah mengetahui jika Flamking mulai tertarik dengan Luwin dan bahkan mengundangnya secara pribadi, Dom Prime tampaknya tidak bisa menerima hal itu. Seketika itu, teman-teman Dom Prime sangat terkejut ketika mendengar suara pukulan cukup keras di belakang mereka.
Domprem sendiri terlihat sangat kesal dengan apa yang barusan ia pikirkan tentang Luwin dan Flame King. Tapi itu membuat teman-teman Dom jadinya menanyakan apa yang sedang terjadi padanya. Dalam hatinya yang sangat marah, Domprem tidak bisa memaafkan perbuatan Luwin Ardell karena Dom merasa jika hanya dirinya saja yang pantas untuk mendapatkan pengakuan dari Raja Penyihir sekarang.